Assalamualaikum. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang eksoskeleton. Saya Dede Novianti. Yang pertama, apa itu eksoskeleton? Eksoskeleton adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu pergerakan manusia untuk berjalan, disabilitas, serta membantu rehabilitasi kaki manusia yang mengalami kelumpuhan. 4 aplikasi yang akan diterapkan. Yang pertama, di bidang medis, yaitu meningkatkan kualitas hidup individu yang kehilangan fungsi kaki mereka dengan memungkinkan berjalan dengan bantuan sistem. 2. Militer, mengembangkan setelah seluruh tubuh yang memenuhi kebutuhan tentara terbukti menentang. 3. Sipil, eksoskeleton sedang dikembangkan untuk membantu petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamat lainnya menaiki tangga yang membawa alat berat. 4. Industri, teknologi eksoskeleton pasif semakin banyak digunakan dalam industri otomotif dengan tujuan mengurangi cedera pekerja, terutama tulang belakang, dan mengurangi kesalahan akibat kelelahan. Mereka juga sedang diperiksa untuk digunakan dalam logistik. Satu, prosedur atau alur proses produksi eksoskeleton. Proses pembuatan eksoskeleton mendata rata-rata tinggi dan berat badan, mengambil standar masyarakat Indonesia yaitu 160 sampai 120 cm. Proses pembuatan eksoskeleton. Mekanikal, elektronikal, program. Proses pembuatan eksoskeleton, yaitu ada 2, menguji coba robot dan mengambil data. Proses pembuatan robot memakan waktu selama 4 bulan setelah perancangan oleh 13 orang mahasiswa robotika. 5 mahasiswa semester 7, 4 mahasiswa semester 5, dan 4 mahasiswa semester 3. Komponen-komponen utama yang dibutuhkan. 4 mini jet motor high torque, 8 sensor FSR 402, sensor IMU GM25, dan sensor Lutkel. Kegunaan produk digunakan pada bagian pinggang ke bawah. Lebih utamanya membantu pergerakan kaki pada bagian panggul dan lutut. 2. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian terhadap pembuatan eksoskeleton yaitu untuk dapat menentukan harga produk tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui penggolongan biaya-biaya produksi untuk menghasilkan produk. 3. Proses perhitungan harga pokok produksi. Metode perhitungan harga pokok tergantung pada sifat proses produksi yang dilakukan. Untuk produk yang proses produksinya berdasarkan pesanan, metode yang digunakan adalah job costing. Sedangkan pada perusahaan yang sifat produksinya massal, metode yang digunakan adalah proses costing. Metode job costing membebankan biaya kos setiap unit pesanan yang berbeda-beda. Proses produksi akan dimulai setelah datangnya pesanan. Pada penelitian eksoskeleton, produk ini menggunakan metode job costing. Proses perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan biaya bahan baku. Ini adalah nama barang ataupun item yang dibutuhkan dalam memproduksi eksoskeleton.
Ini adalah bahan baku komponennya ya. Jadi sesuai dengan jumlah yang dipakai dengan harga satuan plus overhead yang sudah didapat. Jadi di sini salah satunya ada Bluetooth yang dibutuhkan itu satu set, microcontroller satu set, sensor LED cell 1 pieces, MIU sensor 1 pieces, MIT mini cetak 3 pieces, konektor XT60 female 2 set, step down 1 set, filamen PLA plus 4 set, sensor 1 pieces, timah 1 pieces, jumper kabel 1 pieces, jumper kabel 1 pieces. Ini dikalkulasikan sesuai dengan berapa yang digunakan dengan satuan harganya. Oke. Selanjutnya, ini masih tentang komponen dari bahan baku pembuatan exoskeleton. Diperlukan Arduino Uno sebanyak 2 pieces, IC op ampere 2 pieces, baterai charger 1 pieces, ESP32 1 pieces, plat besi 10 mm 1 pieces, baut sokel plus nut 4 MX4 16 cm 50 set, serta baut sokel plus NUT 4 M4X sepanjang 25 mm 50 pieces juga, terus plat besi sepanjang 5 mm 1 pieces, bantalan custom 1 pieces, 1 set, walker one mat 1 pieces, distribution board 1 pieces, CAN bus model 2 pieces, baterai LiPo 6S 2 pieces, dan Arduino Uno 1 pieces. Dikalkulasikan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan harga satuan plus overhead-nya. Didapatlah total dari biaya bahan baku produk sebanyak Rp25.409.400. Jadi, total keseluruhan harga bahan baku untuk pembuatan satu exoskeleton diperlukan biaya sebesar Rp25.409.400. Selanjutnya, perhitungan biaya tenaga kerja langsung berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1362 Tahun 2020. Tanggal 20 November 2020, di mana UMK Batam nilainya sebesar Rp4.150.430. Lama pengerjaan produk. Lama pengerjaan dari produk exoskeleton dikerjakan selama 4 bulan dengan jumlah hari dalam sebulan ada 4 hari, total hari dalam 4 bulan 16 hari, jumlah jam per harinya 8 jam. Jadi dikerjakan dengan jumlah tenaga kerja 13 orang. Oke, sedangkan upah sendiri sesuai dengan UMK Batam 2020 yakni sebesar Rp4.150.930. Ini dibagi selama 20 hari kerja, Senin sampai Jumat, 5 hari, dikali 4 minggu, 20 hari kerja, yakni sebesar Rp207.546. Dikalkulasikan dalam jam menjadi Rp25.943, di mana didapat dari total jam kerja yakni 8 jam per hari. Sedangkan untuk total dari direct labornya adalah jumlah tenaga kerja yakni 13 orang dengan jam kerja per harinya 8 jam. Gaji per hari adalah Rp207.546. Lama pengerjaan yakni 4 hari dalam sebulan, berarti 4 bulan 16 hari. Maka dikalkulasikan menjadi Rp43.169.568. Didapat dari 13 orang dikali 207.546 dikali 16 hari. Perhitungan biaya listrik. Untuk biaya listrik di sini berdasarkan perhitungan tarif listrik per kWh, di mana ada 2 item yang menggunakan listrik, yakni solder dan bor. Waktu pemakaian masing-masing berbeda. Solder 1,5 jam, sedangkan bor 2 jam. Watt per hour. Untuk solder dibutuhkan 350 watt, sedangkan bor 250 watt. Sedangkan kWh-nya,
watt dibagi 1000, maka solder 0,35 kWh sedangkan bor 0,25 kWh. Untuk tarif listrik per kWh didapat solder dan bor dengan rupiah yang sama, yakni Rp1.444,70. Lama penggunaan dikalikan dengan 4 bulan, maka 16 hari dengan rincian 1 bulan sama dengan 4 hari. Total biaya dari perhitungan biaya listrik yakni Rp23.693. Biaya depresiasi. Untuk biaya depresiasi adalah biaya di luar dari direct labor maupun direct material. Di sini, bahan yang digunakan yakni ada baterai dan laptop. Masing-masing pemakaian per jam berbeda, yakni baterai 2 jam sedangkan laptop 1 jam. Harga per unit baterai 25.000 sedangkan laptop 3 juta. Total biaya dari depresiasi yakni Rp3.025.000. Selanjutnya, perhitungan biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang muncul dari biaya di luar direct material serta direct labor. Jadi, di sini ada biaya listrik dan biaya depresiasi. Yakni biaya listrik sebesar Rp23.693, sedangkan biaya depresiasi Rp3.025.000. Dapatlah total biaya overhead sebesar Rp3.048.693. Perhitungan harga pokok produksi. Biaya bahan baku sebesar Rp25.409.400, ditambah biaya tenaga kerja Rp43.169.568, ditambah biaya overhead Rp3.048.693. Jadi total harga pokok produksinya yaitu Rp71.627.661 yang menghasilkan 1 unit. Jadi total harga pokok produksi per unitnya yaitu Rp71.627.661. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian analisis perhitungan metode job costing, maka kami mengambil kesimpulan antara lain, dalam perhitungan harga pokok produksi hanya melakukan perhitungan biaya bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan biaya depresiasi. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi dengan metode job costing untuk produk ini yaitu sebesar Rp71.627.661. Keterbatasan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, apabila perusahaan dalam menetapkan harga pokok produksi menggunakan metode job costing, sehingga perhitungan harga pokok produksi menjadi lebih akurat, karena semua biaya dikelompokkan dalam biaya produksi dan dihitung secara terperinci. Adanya usulan penggunaan metode job costing diharapkan agar pemilik bisa menerapkan perhitungan harga pokok produksi tersebut supaya dapat menentukan harga pokok produksi secara lebih tepat. Dengan begitu, pemilik dapat mengetahui keseluruhan biaya produksi pada saat memproduksi pesanannya. Sekian presentase dari kami, kelompok 4 AK3 Batamindo Exoskeleton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.